Jadi, KB atau keluarga berencana adalah suatu program untuk mengatur jarak kelahiran. Hal ini bertujuan apabila seseorang atau keluarga ingin mengatur berapa jumlah anak yang ada atau bahkan menunda kehamilan dengan alasan tertentu. Nah, ini juga bisa berkaitan dengan kondisi kesehatan dari ibu. Untuk KB itu dilakukan dengan beberapa alat kontrasepsi. Kontrasepsi sendiri terbagi menjadi dua. Ada kontrasepsi yang hormonal, ada juga kontrasepsi yang non-hormonal. Untuk yang non-hormonal, salah satunya adalah menggunakan kalender, itu dengan mengetahui tanggal-tanggal waktu ovulasi itu terjadi, sehingga hubungan dilakukan di luar waktu ovulasi tersebut. Namun, pada kontrasepsi tanggal ini harus dipastikan bahwa jarak menstruasinya berlangsung normal. Kedua, ada juga yang menggunakan barrier. Yang menggunakan barrier contohnya adalah dengan menggunakan kondom, baik pada kondom pria maupun kondom yang tersedia untuk wanita. Nah, kemudian ada juga alat kontrasepsi non-hormonal yang dimasukkan ke dalam rahim, atau nama lainnya adalah IUD seperti Koperti yang tidak mengandung hormon. Pemasangan IUD ini bisa dilakukan beberapa saat setelah menstruasi agar posisi serviks sedang dalam posisi yang cukup terbuka sehingga tidak nyeri pada saat dilakukan pemasangan. Namun jangan takut untuk mengkonsultasikan terhadap petugas medis terlebih dahulu kapan waktu yang tepat untuk dipasang alat-alat kontrasepsi. Kemudian ada juga kontrasepsi dengan coitus interruptus atau penggama berkala sehingga dikeluarkannya cairan ejakulasi di luar. Nah, namun cara-cara tersebut tentunya memiliki efektivitas yang kurang tinggi. Untuk KB-KB yang hormonal, salah satunya adalah KB pil. Pil KB ini diminum rutin setiap hari. Sebenarnya memiliki manfaat yang baik dan efektivitas yang cukup tinggi. Namun, tingkat kepatuhan untuk konsumsi setiap hari itu biasanya sering dilanggar, sehingga seseorang yang lupa untuk mengkonsumsi pil KB memungkinkan terjadi angka kegagalan yang tinggi. Yang kedua, ada juga KB suntik hormonal. KB suntik ada yang suntik 1 bulan, ada juga yang suntik 2 bulan. Tingkat keberhasilan di sini cukup tinggi. Namun, apabila seseorang memiliki beberapa resiko penyakit, pada KB suntik ini perlu dikonsultasikan dulu kepada dokter. Angka keberhasilan yang tinggi, namun perlu kepatuhan untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan setiap bulan atau 3 bulan sekali agar melakukan suntikan ulang. Nah, kemudian ada juga implan, di mana implan itu biasanya bertahan selama 3 bulan dengan cara dimasukkan ke dalam kulit bagian lengan. Implan tadi akan mengeluarkan hormon untuk mencegah proses kehamilan. Ada juga IUD yang berisi hormon. Nah, IUD tersebut sama prinsipnya masuk ke dalam rahim, namun secara berkala mengeluarkan hormon yang baik untuk mencegah terjadinya proses fertilisasi atau pembuahan. Sebenarnya, prinsip dari KB itu sendiri adalah mencegah bertemunya antara ovum atau sel telur dengan sperma yang ada. Nah, mencegahnya tersebut tadi caranya ada yang dengan mekanik, ada juga dengan cara hormon agar pertemuan antar sel telur dan sperma tadi tidak terjadi.